Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawaddo thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dzalika la yatakallamu. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmadu wa ghairuhu. Wa an Aisyata lan kacerita saking ibunda Aisyah radhiyallahu muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anha ing ibunda Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuhune Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah rupane dawuh man utawi sapane wong asoba iku ngenani ing man qai'un apa muntah au ru'afun utawa mimisen au qolasun utawa gumo au madhyun utawa madhi fal yang sorif mongko becik mengo sapa man fal yatawaddo lan mongko becik wundu sapa man suma liya beni mongko nuli nerusake sapa man ala salatihi ing ngatasé salate man wa wa hale utawi man fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono asabahu ila akhirih la yatakallamu iku ora guneman sapa man. Akhraja ngriwayatake ing hadis Ibnu Majah di sapa Ibnu Majah. Wa dhafalan ngapesake ing hadis Ahmadu sapa Imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane Ahmad. Hadis ini menjelaskan tentang muntah, mimisan atau gumo dan madhi. Yaitu hadis riwayat dari Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang lainnya itu menganggap hadis ini lemah, yaitu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang terkena muntahan atau mimisan atau gumo, istilahnya itu ya, gumo itu yang muntah tapi tidak sejenis muntah. Kalau muntah itu kan berasal dari perut, tapi gumo itu kadang terpenuhinya makanan kebanyakan terus akhirnya keluar dengan sendirinya, tidak berasal dari perut tapi dari kekenyangan atau apa, itu kan belum makanan belum sampai perut tapi sudah tidak menerima, akhirnya kembali ke mulut dan memenuhi mulut, akhirnya dimuntahkan. Kemudian madhi itu wujudnya putih, biasanya keluar setelah buang air kecil atau ketika kecapean atau setelah hubungan intim antara suami istri. Maka ketika seseorang mengalami hal itu, yaitu muntah, mimisan, gumo atau terkena madhi, itu fal yang sorif, maka hendaklah meninggalkan sholatnya dulu, kemudian berwudulah lagi. Nah, setelah berwudu kemudian melanjutkan sholatnya lagi. Nah, syaratnya ketika melakukan semua hal itu tidak berbicara. Maksudnya tidak berbicara dengan kalam manusia. Jadi ketika sholat terus kita gumo atau mimisen atau muntah atau terkena madhi, itu keluar dulu, ambil air wudhu, terus melanjutkan sholatnya lagi. Tapi dengan satu catatan, ketika melakukan semua hal itu jangan berbicara. Kalau berbicara sudah tidak sah, otomatis sholatnya batal. Contohnya berbicara misalkan kan gini, kita keluar, kadang kan ada orang yang jamaah sholat ketinggalan, kenapa kok keluar?
Terus kita jawab, otomatis batal. Jadi tidak bisa melanjutkan sholatnya, ya mengulang sholat dari awal. Jadi di sini menunjukkan bahwa hal-hal yang tersebut itu menganjurkan mengulang wudhunya lagi. Wa an Jabirin ibni Samurata radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atawaddu min luhumil ghanami qala in syi'ta qala atawaddu min luhumil ibli qala na'am akhrajahu Muslim. An Jabirin wa an Jabirin lan kacerita saking sahabat Jabir ibni Samurata putra lanang Samura rondya muga-muga ngrindani Allahu sapa Allah anhuma ing Jabir lan Samura anna rajulan sak temene wong lanang saala iku takon sapa rajul annabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawondo apa to wundu sapa ingsun min luhumil ghanami saking mangan daginge wedhus. Kala jawab sapa Kanjeng Nabi ing syi'ta lamun kapsira. Kala matur sapa rajul atawondo apa to wundu sapa ingsun min luhumil ibli saking mangan daginge unta. Jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am iya. Akhrajang riwayatake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ini menyatakan tentang wudhunya ketika memakan daging, yaitu daging unta, yaitu dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pertanyaannya seperti ini: wahai Rasulullah, apakah saya harus berwudu karena saya sudah memakan daging kambing? Jawaban Rasulullah, ing syi'ta, terserah kamu, boleh wudu boleh tidak. Berarti ing syi'ta itu boleh wudu boleh tidak. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah aku harus berwudu setelah memakan daging unta? Jawaban Nabi Muhammad SAW, na'am, iya. Jadi kalau kamu sudah makan daging unta, silakan berwudu. Tapi kalau daging kambing tidak. Jadi, ketika selesai makan daging unta, hendaklah berwudu. Ini dasar. Jadi kalau makan daging kambing tidak apa-apa. Kalau sesuai teks redaksi hadis ini berarti makan daging sapi ya tidak apa-apa, karena di hadis ini hanya unta, unta. Jadi hadis ini menunjukkan makan daging unta, daging ibili atau daging unta itu membatalkan wudu. Ini mazhab Imam Ahmad. Jadi hadis ini menjadi dasar dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yaitu ketika seseorang memakan daging unta, ketika mau sholat hendaklah ia berwudu. Demikian penjelasan tentang woi, ru'af, polas, dan anjuran wudu setelah memakan daging unta. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.